Jadi saya mulai dengan bahwa Tuhan itu memberikan hak yang sama kepada semua orang. Jadi kita diberi hak, semua orang diberi hak yang sama. 1 hari 24 jam. Seminggu ya hanya 7 hari, setahun 365 hari, tidak peduli siapapun mereka. Dan ternyata memang dalam waktu 24 jam itu, setiap orang bisa melakukan hal yang berbeda, berkontribusi secara berbeda, besarannya berbeda, impact-nya juga berbeda. Jadi, oleh karena itu, kuncinya adalah saya sederhanakan menjadi the right person in the right time and in the right place. Karena itulah kerangka aktor, pelaku dalam konteks waktu dan tempat itulah yang menentukan ketepatan strategi yang membuat seseorang menjadi beda dengan orang yang lainnya. Kurang lebih organisasi juga demikian. Sehingga dalam kehidupan kita bisa menyaksikan ada perusahaan yang lebih maju dibandingkan dengan yang lainnya, belum tentu modal awalnya lebih banyak. Ada negara lebih maju daripada yang lainnya, padahal modalitas misalnya sumber daya alamnya tidak lebih banyak. Bahkan negara yang kering kerontang misalnya. Ada organisasi publik, apakah itu Pemda dan seterusnya, yang lebih baik daripada yang lainnya, padahal sekaligus modalitas awalnya juga lebih kecil gitu. Jadi kapasitas itu does matter. Capacity does matter. Jadi kapasitas itu adalah sesuatu yang menentukan. Jadi menentukan, tetapi sekali lagi kapasitas itu adalah berada di dalam struktur waktu dan struktur tempat. Kemudian juga struktur peran. Jadi bisa jadi orang hebat, tapi di tempat yang salah, pada waktu yang tidak tepat, ya akhirnya tidak tepat. Atau waktunya berubah, orang hebat itu tidak berubah, orang hebat itu menjadi sangat tidak hebat lagi. Gitu. Orang hebat, tetapi tidak tepat tempatnya, ya orang hebat itu tidak gunanya lagi. Gitu. Jadi, right person in the right place in the right time. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya ingin menggarisbawahi mengapa tiba-tiba dunia ini tunggang langgang. Banyak orang yang tiba-tiba tadinya jagoan hebat menjadi tidak hebat. Anak muda kemarin sore dianggap remeh menjadi orang-orang hebat. Negara, perusahaan tiba-tiba menyalip perusahaan yang lain, perusahaan yang kita anggap tidak akan pernah ambruk, tiba-tiba ambruk begitu saja. Siapa yang tidak kenal dengan istilah Nokia? Nokia itu sudah ada di otak kita, ya waktu itu. Tetapi kan kita melihat Nokia bisa hilang. Siapa yang nggak menyaksikan misalnya sebuah brand yang sangat kuat, misalnya Kodak. Dulu kamera itu tidak disebut kamera, tapi kamera itu adalah Kodak. Jadi Kodaknya Kodak apa itu? Kodak Canon gitu. Jadi saking brandnya kuatnya begitu. Tetapi bagaimana kita mengenal sekarang ini? Jadi dia sudah disrupted. Jadi poin saya adalah kapasitas yang hebat menjadi tidak hebat ketika waktu sudah berubah. Tempatnya berubah, tantangannya berubah. Oleh karena itu saya ingin mengatakan kapasitas itu juga dynamics. Kapasitas dynamics. Orang hebat tidak menjadi hebat sama sekali dalam waktu yang sudah berubah. Nah, mengapa ini saya garis bawahi? Karena dunia sedang tunggang langgang. Karena dunia sedang tunggang langgang. Revolusi Industri 4.0 sudah merubah semua tatanan dunia. Jadi semua tatanan dunia kita bisa menyaksikan sendiri. Misalnya proses digitalisasi. Tentu saja revolusi teknologi
4.0, revolusi industri 4.0 lebih dari digital ya. Tetapi contoh digitalisasi. Digitalisasi telah membuat tunggang langgang. Tunggang langgang. Dunia ini tunggang langgang. Saya jadi ingat karena kemarin kami menerima para pelaku industri media. Bagaimana industri media konvensional sekarang ini yang dulu kokoh luar biasa menjadi tunggang langgang. Tunggang langgang. Size industrinya menjadi kecil, orang tidak memasang iklannya luar biasa, turun dan seterusnya, mengalami kesulitan korporasi, keuangan dan lain-lain karena digitalisasi. Jadi mereka yang survive adalah mereka yang mampu meningkatkan kapasitas dalam sebuah konteks yang baru. Jadi sekali lagi kapasitas itu adalah sangat kontekstual, right time and right place. Jadi, nah disrupsi ini juga melanda di semua kalangan, di semua perusahaan. Dan muncullah misalnya perusahaan-perusahaan yang sangat tidak terduga. Karena misalnya revolusi industri 4.0 memungkinkan kolaborasi dilakukan dengan mudah. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Siapa yang nyangka misalnya kalau di Jakarta itu Bluebird menjadi tunggang langgang. Tunggang langgang oleh perusahaan transportasi yang tidak punya mobil, yang tidak punya motor. Ya, bagaimana bisa gitu tiba-tiba sebuah perusahaan yang tidak punya motor menjadi perusahaan ojek terbesar. Sebuah perusahaan yang tidak punya mobil bisa menjadi perusahaan taksi terbesar. Jadi itulah yang terjadi, yang revolusi industri itu memfasilitasi terjadinya disrupsi. Disrupsi itu disrupsi adalah perubahan, tapi perubahannya itu lebih dari radical change. Jadi disruption is more than radical change, upside down, menjadi tunggang langgang. Nah, saya kira banyak contoh yang terjadi bisa ditunjukkan semacam itu. Misalnya kalau di organisasi publik, betapa misalnya kepolisian atau whatever bisa mengamati negara, institusi negara atau perusahaan bahkan bisa mengamati perilaku orang dengan big data, dengan data mining misalnya. Begitu Anda connect dengan HP, Anda akan menggunakan fasilitas di sini, Anda sudah declare apakah foto Anda boleh diakses. Ya Anda harus jawab boleh, kalau enggak layanan itu nggak bisa diberikan. Anda ditanya lagi, maka file Anda bisa diakses enggak? Anda jawab iya. Berarti Anda kan sebetulnya kemudian kita menjadi dimonitor. Maka siapapun yang menggunakan ini punya akses data yang sangat besar. Jadi disrupsi ini merubah banyak hal, jadi modern radical change yang difasilitasi terutama oleh revolusi industri 4.0. Jadi poin saya adalah sebuah kapasitas yang hebat di masa lalu menjadi tidak hebat sekarang. Seperti saya ini adalah lahir grown up dari dunia yang sangat analog, gitu, sangat analog. Sekarang dunia sangat digital. Saya berusaha keras kalau saya ingin survive, saya berusaha keras untuk meningkatkan kapasitas, bermigrasi ke analog. Tetapi anak saya, cucu saya bahkan berada di dalam native digital. Jadi dia sudah tidak lagi perlu bermigrasi. Nah, kayak semacam ini saya ingin menjelaskan mengapa anak-anak muda itu menjadi misal CEO yang hebat-hebat di dunia. Karena dia punya kapasitas dalam waktu yang tepat. Dalam waktu yang tepat, kemudian dalam posisi yang tepat. Jadi sekarang digital adalah dunia sekarang ini dan mereka sudah native in digital. Nah, maka
ya terpaksalah kalau orang Jawa bilang ya kebo nyusu gudel gitu ya. Yang tua harus belajar dari yang muda. Yang migran ini harus belajar dari digital. Saya belajar bahasa Inggris bertahun-tahun sampai usia 25 tahun masih kursus bahasa Inggris. Begitu tiba kuliah di Inggris, ya kalah pinter bahasa Inggrisnya sama anak kecil. Kenapa? Karena mereka native, kita migran. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa setiap waktu semua orang, semua organisasi harus cepat bermigrasi. Meningkatkan kapasitas adalah intinya bermigrasi. Nggak ada kapasitas yang permanen. Karena sekali lagi kapasitas itu terkerangkai oleh waktu dan tempat. Jadi peningkatan kapasitas adalah sebuah migrasi kapasitas terus-menerus menyesuaikan tantangan zaman. Jadi tantangan pertama dalam peningkatan kapasitas adalah disrupsi. Tapi disrupsi di dunia sekarang itu ada tambah satu lagi tantangan yang super hebat, yaitu hiperkompetisi, hypercompetition. Semua kita bilang katanya ini pasar global. Ya, kita bilang ini wah kita harus siap menghadapi pasar global. Misalnya, produk Indonesia harus menghadapi pasar global. Yang dimaksud pasar global itu siapa? Apakah pasar global itu tempatnya di negara lain? Enggak. Di kaki lima juga pasar global. Karena di kaki lima ada jualan orang buah dari Selandia Baru, gitu. Ya, di toko-toko kecil, di pasar-pasar, juga pasar global. Jadi itu yang ingin saya katakan, bahwa dunia mengalami hyper competition yang sangat kuat. Nah, ini yang tantangan berikutnya. Oleh karena itu, sekali lagi, peningkatan kapasitas menjadi sesuatu yang sangat tidak terduga, tetapi peningkatan kapasitas tidak permanen. Peningkatan kapasitas pada prinsipnya adalah bermigrasi menuju sebuah dunia baru setiap saat, setiap waktu, apalagi di dunia yang penuh disrupsi dan hyperkompetisi. Jadi itu kira-kira yang yang saya tegaskan. Oleh karena itu inovasi menjadi penting, cara berpikir baru menjadi penting, dan seterusnya ya. Ada banyak sekali kalau saya beri contoh. Contoh yang paling mudah adalah dari hyper competition, dari disrupsi dan hyper kompetisi itu adalah misalnya kalau di dunia swasta, tadi saya menyebutkan misalnya perusahaan media terbesar di dunia namanya Facebook nggak perlu lagi punya wartawan, coba. Kan murah sekali nggak gaji wartawan. Sekali lagi tadi saya katakan misalnya saya sebut nama perusahaan hanya untuk menunjukkan kejelasan saja. Airbnb misalnya bisa menjadi perusahaan hotel chain di dunia tanpa punya properti berupa hotel. Atau Alibaba, tadi saya sebutkan Tokopedia, membuat departemen store tunggang langgang. Sekali lagi, mengapa mereka berhasil? Karena mereka meningkatkan kapasitas overtime, memanfaatkan teknologi ilmu pengetahuan yang terbaru, dan seterusnya. Dan selalu agile, yang selalu lincah, untuk menghadapi perubahan zaman. Uber dan Gojek misalnya menjadi perusahaan transportasi raksasa tanpa memiliki armada perusahaan, tanpa punya sopir taksi, tanpa perlu parkir. Bayangin kalau mereka butuh parkir mahal sekali kan, parkir di rumah pemiliknya sendiri-sendiri gitu. Nah, sekali lagi dunia sektor privat berkembang luar biasa. Nah, ini tantangan kita di dunia sektor publik. Sektor publik itu cenderungannya selalu terlambat karena lamban. Ya, karena lambannya karena apa? Karena ya berpikir statik saja dan tidak fleksibel, banyak regulasi dan lain-lain. Nah, konteks sekarang tadi saya ingin negaskan lagi, konteks sekarang itu adalah revolusi industri 4.0, digitalisasi menjadi tidak terhindari, internetisasi yang terkait dengan data, informasi juga tidak terhindari, penggunaan IoT,
Internet of Things, jadi kita bisa mengontrol apa saja, kapan saja, di mana saja, dari palm, dari genggaman kita, itu juga otomatis merupakan disrupsi yang harus itu adalah konteks waktu yang harus juga diantisipasi. Sektor publik harus bermigrasi menggunakan itu mau tidak mau, karena seperti itu, computing power, ya, dan lain-lain, bahkan revolusi industri, kecerdasan buatan, dan lain-lain. Jadi itu saya kira yang penting. Tetapi ada satu konteks yang mungkin perlu saya garis bawahi dalam kesempatan ini adalah pandemi. Pandemi juga merupakan sebuah konteks waktu yang harus diantisipasi. Memang window-nya pendek ini, window-nya pendek. Tapi change so many things. Window pandemi itu nggak panjang ya. Mungkin nggak tahu, mungkin 5 tahun dan seterusnya, kita nggak tahu, tapi kita sedang, kalau Indonesia sedang berusaha keras dengan 3M, 3T, vaksinasi, dan seterusnya. Tetapi seperti pidato Pak Presiden pada tahun yang lalu di 14 Agustus adalah membajak krisis. Gitu. Jadi disrupsi yang tadinya dipicu oleh revolusi industri 4.0, sekarang disrupsi juga dipicu oleh pandemi. Makanya sering saya sebut sebagai double disruption. Kita ini mengalami double disruption, kita ini mengalami hyper competition. Gitu. Nah, apa yang ingin saya katakan? Radical change ini, disruption change ini membutuhkan juga peningkatan kapasitas yang cukup radikal. Mudah sekali pengetahuan itu menjadi obsolete. Mudah sekali pengetahuan itu menjadi usang. Kita memang memulai dengan teori, ya, kita memulai dengan sensing pada sesi ini, kita mulai dengan beberapa framework dasar di beberapa sesi berikutnya. Setelah itu kita susul dengan menghadirkan para CEO, para pemimpin untuk sharing pengalaman mereka. Mengapa? Karena pengetahuan itu cepat sekali usang, obsolete. Disrupsi membuat banyak sekali pengetahuan menjadi usang. Dan banyak sekali pengetahuan yang belum sempat ditulis di dalam literatur. Jadi belajar dalam literatur itu sendiri sudah terlambat banyak. Karena banyak sekali pengetahuan yang belum sempat ditulis di dalam literatur. Itulah pentingnya kita belajar dari praktisi. Mengapa belajar di praktisi? Bukan berarti mereka sepenuhnya benar, tapi kita mendapatkan inspirasi paling awal sebelum ditulis dalam jurnal, apalagi ditulis di dalam buku, apalagi buku berupa buku literatur, yang itu sudah sekian tahun setelah pengalaman itu terjadi. Bagaimana Telkomsel, sebuah BUMN, perusahaan tetapi punya tugas-tugas PSO, Public Service Obligation, bisa survive menghadapi disrupsi teknologi setiap saat dan seterusnya. Atau Krakatau Steel misalnya, sebuah BUMN yang sempat kolaps dan sekarang berusaha untuk bangkit. Mengapa saya mencontohkan CEO? Kalau Bapak Ibu saudara-saudara belajar sektor publik dan belajar hanya dari sektor publik, inspirasinya kurang radikal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.